Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas pasal kelima dari kitab Sulamut Taufik, matan Sulamut Taufik. Pasal yang kelima ini adalah tentang waktu-waktu sholat fardu, yaitu sholat 5 waktu. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, faminal wajibi khamsu salawatin fil yaumi wal lailati. Jadi di antara kewajiban setiap orang mukallaf itu salat 5 waktu, khamsu salawatin, salat 5 waktu fil yaumi wal lailah, dalam sehari semalam, wal lailati semalam. Adzuhru wa waqtuha idza zalatis syamsu ila masiri dhilli kulli syai'in mithlahu ghaira dhillil istiwa'i. Wal asru wa waqtuha min ba'di waqti dhuhri ila maghibi syamsi. Wal maghrib wa waqtuha min ba'di maghibi syamsi ila maghibi syafaqil ahmari. Wal isya'u wa waqtuha min ba'di waqtil maghribi ila tulu'il fajris sadiqi. Was subhu wa waqtuha min ba'di waqtil isya'i ila tulu'is syamsi. Nah, salat yang 5 waktu itu apa aja? Ada zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Zuhur itu waktunya idza zalatis syamsu, ketika matahari tergelincir. Ketika matahari di tengah-tengah. Terus kemudian tergelincir sedikit. Nah, itu udah masuk waktu zuhur. Waktunya sampai kapan? Sampai bayang-bayang suatu benda dan benda itu sendiri sama tingginya atau sama panjangnya. Jadi selain bayang-bayang istiwa, kalau bayang-bayang istiwa itu ketika tengah hari. Nah, itu pokoknya kalau tandanya masuk asar itu ketika bayang-bayang misalnya kita taruh kipas di tengah matahari, tengah lapangan. Kipas itu panjangnya 100 meter. Nah, bayang-bayangnya itu juga 100 meter. Berarti itu sudah masuk kepada waktu asar. Nah, itu tadi waktu zuhur itu ketika tergelincir matahari sampai bayang-bayang itu serupa dengan benda tersebut. Nah, asar itu waktunya sampai kapan? Tadi kan ketika bayang-bayang itu serupa dengan benda sampai waktu ila maghibi syamsi, sampai terbenamnya matahari. Nah, terbenam matahari ini telah menandakan bahwasanya masuk waktu maghrib. Sampai kapan waktu maghrib itu? Sampai dari terbenam matahari, menghilangnya matahari sampai menghilangnya atau terbenamnya mega merah. Atau biasanya kita lihat di langit kalau misalnya maghrib itu ada kemerah-merahan. Itu waktu maghrib itu sampai kemerah-merahan itu hilang. Kemudian waktu isya itu sampai kapan? Sampai sesudah habis waktu maghrib, sampai terbit fajar shodiq. Ya, jadi tadi setelah maghrib syafaqil ahmar, ketika syafaq ahmarnya itu atau mega merahnya itu sudah habis atau telah habis waktu maghrib, itu masuk waktu isya sampai terbitnya fajar shodiq. Kemudian Sholat subuh itu setelah habis waktu isya, wa waqtuha min ba'di waqtil isya, setelah habis waktu isya sampai terbitnya matahari, ila tulu'is syamsi. Nah, fayajibu hadhil furud fi awqatiha ala kulli muslimin balighin aqilin tahirin. Jadi kewajiban sholat fardu ini harus dilakukan pada waktunya oleh setiap muslim yang baligh, yang sudah baligh, yang akil, yang berakal,
Yang tohir, yang suci. Suci dari apa? Dari nifas, dari junub, dari haid misalkan, atau dia itu harus dalam keadaan berwudu. Fayahrumu taqdimuha ala waqtiha au ta'khiruha anhu li ghairi udrin. Jadi haram untuk mendahulukan sholat, misalnya subuh didahulukan jadi sholat di waktu sholat isya, atau diakhirkan sholat subuh di sholat zuhur. Nah, itu tidak boleh di ghairi udhrin, kalau tanpa udzur. Tapi kalau ada udzurnya, misalnya dalam safar, misalnya mendahulukan sholat asar ke zuhur, itu karena misalnya safar jauh, itu boleh gitu. Nanti tapi ada pembahasan lainnya. Nah, fa in tara'a mani'un kahaidin ba'da ma madha min waqtiha ma yas'uha wa tuhriha linahwi salisin lazimahu qada'uha. Jadi kalau ada sesuatu yang menghalangi sholat, misalnya haid, setelah melewati waktunya yang cukup untuk mengerjakan sholat, atau seperti beser ya, salisin itu kan beser, lazimahu qada'uha, wajib mengkodoknya gitu. Jadi kalau misalnya lagi haid atau gila sementara atau beser ya, nah terus waktunya habis atau waktunya sedikit lagi, nah itu tetap harus dikodok. Auzal al-mani' wa qad baqiya minal waqti qadru takbiratin lazimathu wa kadza ma qablaha in jumi'at ma'aha. Nah, atau ternyata penghalang ini seperti haid atau beser ini udah habis, udah menghilang, dan masih tersisa sedikit waktu untuk mengerjakan sholat, maka wajib untuk mengerjakan sholat itu, walaupun sisa waktunya itu hanya cukup untuk dia takbiratul ihram aja, tapi wajib untuk dilakukan, nggak apa-apa. Karena sholat fardu ini hukumnya wajib, nggak boleh ditinggalkan. Nanti berarti ketika udah masuk waktu lain itu nanti dijamak atau dikumpulkan sholat yang mepet tadi dengan sholat setelahnya gitu. Ya, itu pembahasan pasal ke-5 tentang waktu-waktu sholat fardu. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.